Santapan Harian Kamis 15 Mei 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasalnya yang ke-17. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Dalam pertulutan kami saat ini, pikiran, hati, dan jiwa kami siap menerima firman-Mu. Terangilah kami ya Kristus. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Bilangan pasal 17. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel agar kamu diberi satu tongkat dari setiap suku. Dari setiap pemimpin mereka suku demi suku seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Orang yang kupilih tongkatnya akan bertunas. Demikianlah aku menyingkirkan dariku sungut-sungut yang orang Israel ucapkan terhadap kamu." Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, semua pemimpin memberikan kepadanya satu tongkat, masing-masing dari setiap pemimpin suku mereka. Jumlahnya 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah tempat tabut hukum. Keesokan harinya ketika masuk ke dalam kemah tabut hukum itu, tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, "Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka dan mengakhiri sungut-sungut mereka terhadapku, supaya mereka tidak mati." Musa pun melakukannya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, "Sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semua akan binasa. Siapapun yang mendekat ke kemah suci Tuhan pasti akan mati. Haruskah kami habis binasa?" Sahabat Santapan Harian, Bilangan pasal 17 memuat kelanjutan dari peristiwa pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Meski hukuman sudah dijatuhkan kepada para pemberontak, umat Israel masih meragukan otoritas Musa dan Harun. Maka Tuhan pun menegaskan kepemimpinan Harun sebagai imam besar. Tuhan memerintahkan Musa mengambil satu tongkat dari setiap kepala suku Israel, termasuk tongkat dari suku Lewi yang diwakili oleh Harun. Setiap tongkat diberi nama kepala suku dan ditempatkan di dalam kemah pertemuan di depan tabut hukum. Tuhan berjanji bahwa tongkat dari orang yang dipilihnya akan bertunas sebagai tanda otoritas ilahi. Keesokan harinya, Musa mendapati bahwa tongkat Harun bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan menghasilkan buah badam. Ketika Musa menunjukkan tanda ini kepada umat Israel, mereka takut dan sadar bahwa Tuhan meneguhkan keimamatan Harun. Mereka berkata, "Kami akan mati, kami akan binasa. Kami semua akan binasa." Mereka takut dihukum Tuhan
dan mengakui bahwa mereka harus menghormati otoritas yang ditetapkan Tuhan. Umat Israel diajarkan menghormati dan menaati pemimpin yang dipilih Tuhan. Ketidakpatuhan dan pemberontakan seperti yang dilakukan Korah, Datan, dan Abiram hanya akan membawa kehancuran. Sebagai umat Allah masa kini, kita juga dipanggil menghormati dan mendukung pemimpin rohani yang diutus oleh Allah. Jabatan rohani yang kita emban adalah pemberian Allah. Jika kita benar-benar melakukan kehendak Allah dan mengutamakan kebenarannya, tak satu pun yang dapat menghancurkan kita. Sekalipun banyak orang datang meragukan, mengguncang, atau berontak terhadap kepemimpinan kita, Allah yang menjaga dan mempertahankan jabatan tersebut. Allah yang akan membuktikan dan menunjukkan kepada orang lain bahwa kita adalah pemimpin kepunyaannya. Ia akan terus-menerus meneguhkan otoritas kita dan mengembalikan sikap hormat orang lain kepada kita. Karena itu, berdirilah teguh. Mari kita berdoa. Kami memberi diri dipimpin, mengerjakan bagian kami sebaik-baiknya, hidup dengan penuh integritas kepadamu. Doa kami bersama, melalui pemerintah yang ada, kiranya bangsa ini dapat mengalami kebaikan-Mu dan hidup di dalam kebenaran bersama-Mu. Kami percaya pemimpin kami juga dipimpin oleh Engkau, ya Allah. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.